wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, sesuai dengan judul video yang udah kalian baca, hari ini aku mau sharing dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain. Nah, jadi hari ini tuh aku mau bahas topik banyak banget yang nanya ini ya. Jadi aku jelasin di sini. Oke, katanya lebih enak kerja di Indomaret atau di Alfamidi. Nah, jadi buat kalian yang baru gabung di channel aku ini, jadi guys, aku tuh pernah kerja di Alfamidi selama 3 tahun 1 bulan, dan di Indomaret itu 1 tahun 7 bulan. Nah guys, jadi yang pertama, lebih enak kerja di mana? Aku aku kasih tahu persamaannya dulu lah ya, dari sistem kerjanya dulu. Nah, jadi aku bakal bahas persamaannya dulu ya. Nah, jadi di kedua retail ini tuh, satu, yang pertama bekerjanya sama-sama di shift ya. Nah, yang ke satu. Nah, yang keduanya adalah untuk gajinya menyesuaikan kota kalian, UMK kota kalian ya, berapa. Jadi mau Alfamidi mau Indomaret itu sama-sama ya gajinya. Terus jam kerjanya, yang ketiga, jam kerjanya itu juga sama. Jadi kalau kalian masuk pagi bisa pulang jam 5 atau maghrib. Nah, di Indomaret juga sama kayak gitu. Pokoknya untuk jam kerjanya dia kalau pagi jam setengah 7 sampai jam 5. Kalau siang jam 2 sampai jam 11. Kalau shift malam jam 10 sampai jam 7 pagi, kayak gitu. Jadi sama ya nih 3 persamaannya. Nah, yang keempat, sama-sama ada NBH-nya guys. Jadi kalian pasti tahu dong kalau kerja di Alfamidi atau di Indomaret itu pasti yang namanya ada yang namanya barang hilang. Nah, barang hilang tuh menjadi tanggung jawab anak toko gitu. Jadi tergantung juga ya, tapi pokoknya sama-sama ada denda untuk barang hilang. Nah, persamaan yang kelima adalah sama-sama ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Baik di Alfamidi atau di Indomaret itu dua-duanya ada ya guys, jadi terjamin. Oke, langsung kita masuk ke perbedaannya di Alfamidi dan di Indomaret. Nah, jadi di Alfamidi tuh satu toko itu personilnya bisa 9 sampai 10 orang untuk toko reguler ya. Jadi dengan sales di atas 10 juta sih biasanya ya, itu tuh pasti di Alfamidi itu 8 sampai 10 orang personil tokonya guys, kayak gitu. Nah, sedangkan di Indomaret itu pokoknya rata-rata di Indomaret tuh karyawannya tuh dalam satu toko tuh, kalau toko reguler ya, jadi kan di Indomaret juga ada beberapa poin fresh gitu ya. Nah, ini aku jelasin yang toko reguler dulu. Pokoknya sales di atas 10 tuh rata-rata 5 sampai 6 orang gitu. Jadi paling banyak tuh 7 sih, paling banyak 7 orang. Jadi perbedaannya lumayan jauh ya. Karena aku pernah ngerasa ini, aku tuh pernah di Alfamidi tuh dengan sales 15 juta, pokoknya personil toko aku tuh 9 orang guys, bahkan 10 kalau di Alfamidi. Nah, berbeda dengan di Indomaret. Jadi aku tuh di Indomaret pernah dapat toko yang lumayan rame, sales kalau rata-ratanya sih 18, tapi bisa sampai 25, 20 ya. Nah, personil tuh cuma 7 orang. Jadi kalian pasti tahu dong, semakin sedikit personil tokonya, semakin berat juga beban kalian kan. Kalau orangnya sedikit, otomatis kerjaan banyak ya, lebih banyak juga pekerjaannya kalau orangnya sedikit gitu. Jadi kayak gitu, lebih banyak di Alfamidi dengan sales segitu dibanding di Indomaret. Jadi kalau di Indomaret tuh kayaknya orangnya lebih ngirit ya gitu. Walaupun salesnya tuh di atas 20, tetap aja personelnya cuma 6, paling banyak 7 gitu. Terus perbedaannya lagi yang kedua itu adalah luas toko ya. Jadi kan kalian pasti tahu dong kalau Alfamidi itu tokonya gede-gede banget, sedangkan Indomaret itu kan kecil-kecil ya gitu. Jadi
sebanding, maksudnya kalau dari ukuran toko sebanding ya dengan apa di Alfamidi personilnya lebih banyak, karena dia juga fokus di buah juga ya kan. Alfamidi tuh ciri khasnya di ada buah-buahan dan sayur ya, sedangkan kalau di Indomaret cuma toko minimarket aja gitu. Tapi sekarang juga ada sih buah-buahan, tapi nggak semua toko gitu. Perbedaan yang ketiga adalah untuk laki-laki nih. Jadi kalau di Alfamidi itu buat laki-laki itu wajib ngemes. Ngemes itu kayak tinggal di toko gitu guys. Jadi udah disediain. Jadi di dalam toko tuh ada, kan ada gudang, ada sales, dan ada ruangan gitu khusus si cowok-cowok. Jadi ibaratnya harus tinggal di situ gitu. Paling kalian tuh kalau mau pulang tuh, kalau mau libur doang gitu, jadi ada aturannya sih. Jadi kalian tuh ngejagain toko kalian gitu guys. Dan tergantung sih, ini balik lagi ya ke kepala toko atau ke area kalian, korwil ya. Jadi ada juga sih yang ya udah lo pulang aja terserah gitu, tapi ada juga yang emang ketat, jadi harus banget ada di toko. Jadi balik lagi sih, tapi kalau di Alfamidi tuh emang harus sih, harus di mes gitu ya. Tapi misalkan nih yang cowoknya ada 5 orang, misalkan yang 2 bisa pulang, yang 2 lagi di mes, ya pokoknya ganti-gantian aja. Yang penting di mes itu selalu ada orang setiap hari gitu. Nah kalau di Indomaret beda guys. Jadi di Indomaret tuh nggak ada yang namanya mes. Jadi kalian pulang ya pulang aja ke rumah gitu, dan nggak diwajibin untuk jagain toko. Dan perbedaan yang keempat ya, 4 apa 3 aku lupa, itu adalah hari libur guys. Jadi kalau di Alfamidi itu hari liburnya 5:1. Jadi kalau kalian nih, pokoknya kalian tuh nih 5 hari kerja, 1 hari libur, 5-1-5-1 gitu, ngerti gak sih? Jadi nih 5 hari kalian kerja nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah Jumat, Sabtu tuh libur, terus mulai lagi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah Jumat libur gitu. Pokoknya gini, kalau kalian hari ini nih liburnya hari Sabtu, nah besok tuh 5 hari kemudian kalian libur di hari Jumat. Jadi kalian tuh semua hari itu ngerasain guys gitu. Jadi ada ancang-ancang gitu kalau kalian tuh pengen kemana. Jadi udah jelas gitu hari liburnya tuh 5:1 ya. Tapi itu juga, itu pada umumnya ya, itu peraturannya ya yang di Alfamidi gitu. Jadi enak sih menurut aku. Jadi kalian tuh semua hari itu ngerasain, weekend juga ngerasain gitu. Nah guys, tapi beda dengan di Indomaret. Jadi kalau di Indomaret tuh kalian tuh pokoknya libur tuh dalam 1 bulan tuh 4 kali. Nah itu tuh yang ngatur tuh kepala tokonya gitu. Jadi kalau misalkan nih kalian tuh minggu ini libur 6, misalkan kalian masuk 6 hari nih, terus libur, nanti tuh bisa masuk 7 hari baru libur, kadang masuk 8 hari baru libur gitu. Pokoknya intinya di Indomaret itu liburnya tuh 1 bulan 4 kali guys. Jadi kalau dihitung-hitung nih dari hari libur, kan kalau Alfamidi lebih jelas ya 5-1-5-1. Nah kalau dihitung tuh Alfamidi itu liburnya 1 bulan 5 kali, sedangkan kalau di Indomaret 1 bulan 4 kali gitu. Jadi lebih enak di Alfamidi ya untuk hari liburnya. Nah guys, yang terakhir adalah perbedaan di kontrak kerja ya. Nah kalau di Alfamidi kalian tuh kontrak pertama bakal dikontrak selama 1 tahun. Lanjut ke 1 tahun selesai, kerja kalian bagus, kalian bakal lanjut ke kontrak yang kedua. Jadi sampai di kontrak kedua. Nah udah kalau di Indomaret, jadi kalian baru masuk tuh kalian langsung dikontrak selama 1,5 tahun. Jadi lebih panjang 6 bulan ya di Indomaret. Nah terus kalau kalian kerjanya juga bagus, kalian bakal diperpanjang lagi selama 1 tahun gitu. Jadi total kontrak di Indomaret tuh sih biasanya rata-rata 2 tahun setengah, di Alfamidi 2 tahun. Jadi lebih lama di Indomaret. Maaf, yang tadi bukan yang terakhir, tapi ini yang terakhir adalah jenjang karir ya. Nah, jadi di Alfamidi nih jenjang karirnya sesuai pengalaman aku ya. Jadi kalau di Alfamidi itu kalian tuh mau jenjang karir tuh rata-rata kalian 2 tahun dulu nih, ngabisin kontrak selama 2 tahun dulu nih. Jadi misalkan nih kalian tuh habis kontrak di bulan ini November ya. Jadi misalkan kalian tuh habis kontrak Desember deh.
kalian habis kontrak di Desember 2020. Nah, bulan November atau 3 bulan sebelum habis kontrak nih, pokoknya kalau nggak Oktober, November, kalian tuh bakal ada undangan untuk tes jadi karyawan. Jadi kalau di Alfamidi tuh, kalau kalian mau naik jabatan dan mau jadi karyawan tetap nggak kontrak, jadi kalian tuh harus mengikuti tes yang ada di Alfamidi. Nah, tesnya tuh pokoknya tentang program toko aja ya, kayak gitu. Jadi kalau kalian mau naik karyawan di Alfamidi itu harus ikut tes dulu ya, baru nanti yang menentukan kepala toko dan korwil kalian apakah kalian layak untuk menjadi karyawan tetap atau kalian di cut off habis kontrak di 2 tahun tadi. Nah, sedangkan di Indomaret, guys, kalau di Indomaret tuh jenjang karirnya juga ada, tapi kurang jelas ya menurut aku. Karena di Indomaret tuh ada yang naiknya selama 6 bulan udah naik, 1 tahun udah naik. Bahkan temen aku ada, dia tuh udah 2 tahun setengah kan habis kontrak yang tadi. Terus dia diperpanjang lagi 3 bulan baru bisa naik. Jadi menurut aku kalau di Indomaret tuh kurang jelas, guys. Jadi nggak ada, dan dia juga ya nggak ada tes-tes segala. Jadi kalau kalian naik jabatan itu tergantung kepala toko kalian dan kebutuhan toko kalian. Misalkan emang lagi dibutuhin di area kalian untuk jabatan MD baru kalian bisa naik, tapi kalau misalkan emang lagi nggak kosong atau full ya kalian terpaksa harus cut off di 2 tahun setengah gitu. Jadi sebenarnya sih di 2 retail ini ada ya jenjang karirnya, tapi menurut aku sih lebih enak di Alfamidi ya, karena ada kayak tesnya dulu, bahkan tesnya tuh lebih adalah 5 kali ya. Kalau di Indomaret tuh enggak, guys. Jadi tergantung kepala toko kalian atau area supervisor kalian, kayak gitu. Oh iya, sampai lupa. Nah, tadi kan di Alfamidi itu harus 2 tahun setengah, tapi ada juga sih yang 6 bulan juga udah naik. Tapi nih aku tekankan, rata-rata tuh di Alfamidi tuh emang 2 tahun dulu baru kalian bisa naik gitu, guys. Jadi menurut aku sih untuk jenjang karir lebih jelas Alfamidi ya dibanding Indomaret, kayak gitu. Nah, jadi segitulah, lebih enak kerja di mana, di Indomaret atau Alfamidi. Sama aja ya menurut aku. Jadi di keduanya ada plus minusnya, kalian bisa nilai aja sendiri menurut kalian tuh enak di mana ya, di bayang-bayang kalian. Tadi kan ada plus minusnya ya di keduanya, kalian ya namanya kerja ya ada enak ada enggaknya, ya udah yang penting mah kerja gitu kan. Pokoknya itulah perbedaan, persamaan, lebih enak kerja di mana aku juga nggak bisa jawab karena menurut aku sama aja sih gitu. Jadi segitu aja video dari aku ya, semoga membantu ya buat kalian yang lagi cari kerja, yang baru mau mulai karir, yang baru lulus ya. Kalian wajib banget tonton video aku yang ini. Pokoknya semoga bermanfaat ya video aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video aku berikutnya. Oke guys, thanks for watching. See you in the next video. Bye!